Bajuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubatan. Selamat pagi, salam sejahtera, dan selamat datang pada acara pelantikan dan serah terima jabatan Direksi Akademi Keperawatan Dharma Insan Pontianak dan Direksi Akademi Kebidanan Santa Benedikta Pontianak masa bakti 2021 sampai 2022. Kepada yang kami muliakan, Uskup Agung Pontianak, Monsinyur Agustinus Agus, yang kami hormati, Ketua Yayasan Landak Bersatu, Pastor Dr. Johannes Robini Marianto, SPhil MA OP, yang kami hormati, Ketua STKIP Pamane Talino, yang kami hormati, Direktur Rumah Sakit Santo Antonius Pontianak, yang kami hormati, Ketua DPW PPNI Kalimantan Barat, yang kami hormati, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati, Ketua AIPKIM Kalimantan Barat, yang kami hormati, perwakilan Senat Mahasiswa Akademi Keperawatan Dharma Insan dan Akademi Kebidanan Santa Benedikta Pontianak, beserta seluruh undangan yang berbahagia. Adapun susunan acara pada hari ini diatur sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Doa pembukaan. 4. Pembukaan sidang Senat terbuka. 5. Pembacaan surat keputusan. 6. Pelantikan Direksi Akper Dharma Insan dan Direksi Akbid Santa Benedikta Pontianak masa bakti 2021 sampai 2022. 7. Penandatanganan berita acara pelantikan. 8. Sambutan-sambutan. 9. Pembacaan doa dan berkat. 10. Penutupan sidang Senat terbuka. 11. Foto bersama. 12. Ucapan selamat. 13. Penutup. Senat Akademi Keperawatan Dharma Insan dan Senat Akademi Kebidanan Santa Benedikta Pontianak memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh perwakilan mahasiswa.
Selanjutnya, pembacaan doa. Kepada yang kami hormati, Romo Mingri Hanafi Cipto OP, disilakan. Kami akan memimpin dalam tradisi Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dialah Bapa yang Maha Baik, sumber rahmat dan kasih karunia. Kami bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini untuk menyaksikan pelantikan Direksi Akper dan Direksi Akbid yang baru, sekaligus juga mendoakan dan mendukung para direksi, pengurus, dosen, dan staf. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu pada para direksi, supaya dapat memimpin institusi dalam naungan Puspana Pontianak ini dengan kebijaksanaan, kejujuran, semangat pengabdian, dan ketulusan hati untuk mendidik para calon perawat dan calon bidan. Dan semoga melalui tangan-tangan mereka, institusi ini dapat mengalami perubahan yang signifikan, prestasi yang membanggakan, dan terutama membawa manfaat yang besar, khususnya bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kami mohonkan semuanya ini dengan pengantaran Kristus, Juru Selamat kami. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Santa Benedikta, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pembukaan Sidang Senat, pelantikan Direktur Akper Dharma Insan dan Akbid Santa Benedikta Pontianak. Rapat Senat terbuka dalam rangka pelantikan dan serah terima Direktur Akademi Keperawatan Dharma Insan dan Direksi Akademi Kebidanan Santa Benedikta masa bakti 2001-2022. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara berikutnya, pembacaan surat keputusan. Kepada yang terhormat Bapak Makario Sinto, SHMH, disilakan. Surat keputusan Ketua Yayasan Landak Bersatu tentang pengangkatan Direktur Akademi Keperawatan Dharma Insan Pontianak nomor 361 garing 1 Romawi garing 10 Romawi garing YLB garing 2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Yayasan Landak Bersatu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mengangkat NS Florentius Andri M.Kep sebagai Direktur Akademi Keperawatan Dharma Insan Pontianak. Pertama, masa jabatan yang ditetapkan selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan 16 April 2022 sebagai
mana yang tercantum dalam Statuta Akademi Keperawatan Dharma Insan Pontianak pasal 22 ayat 7. Kedua, memberikan tugas kepada yang bersangkutan sebagai Direktur Akademi Keperawatan Dharma Insan Pontianak sesuai Statuta Akper Dharma Insan Pontianak. Ketiga, mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati statuta, prosedur, manual kerja, dan peraturan yang berlaku di Akademi Keperawatan Dharma Insan Pontianak. Keempat, biaya yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan kepada Yayasan Landak Bersatu sebagai pengelola Akademi Keperawatan Dharma Insan Pontianak. Kelima, jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali. Keenam, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pontianak pada tanggal 16 April 2021. Ketua Yayasan Landak Bersatu, Pastor Dr. Johannes Rubini Marianto, SPIL, MA, OP. Yang kedua, surat keputusan Ketua Yayasan Landak Bersatu tentang pengangkatan Direktur Akademi Kebidanan Santa Benedikta Pontianak nomor 397/1 Romawi /10 Romawi /YLB /2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Yayasan Landak Bersatu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mengangkat Tripina SSD MKes sebagai Direktur Akademi Kebidanan Santa Benedikta Pontianak. Pertama, masa jabatan yang ditetapkan selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 10 Juni 2021 sebagaimana yang tercantum dalam Statuta Akademi Kebidanan Santa Benedikta Pontianak pasal 22 ayat 7. Kedua, memberikan tugas kepada yang bersangkutan sebagai Direktur Akademi Kebidanan Santa Benedikta Pontianak sesuai Statuta Akbid Santa Benedikta Pontianak. Ketiga, mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati statuta, prosedur manual kerja, dan peraturan yang berlaku di Akademi Kebidanan Santa Benedikta Pontianak. Keempat, biaya yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan kepada Yayasan Landak Bersatu sebagai pengelola Akademi Kebidanan Santa Benedikta Pontianak. Kelima, jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pontianak pada tanggal 10 Juni tahun 2021. Ketua Yayasan Landak Bersatu, Pastor Dr. Johannes Rubini Marianto, SPIL, MA, OP. Selanjutnya, pelantikan Direksi Akademi Keperawatan Dharma Insan Pontianak masa bakti 2021-2022 dan pelantikan Direksi Akademi Kebidanan Santa Benedikta Pontianak masa bakti 2021-2022.
Kepada Bapak Nurse Florentius Andri, Magister Keperawatan, Ibu Nurse Lydia Moji Lautan, Magister Keperawatan, Bapak Nurse Ebenezer Christian, Magister Keperawatan, Bapak Nurse Ususius, Sarjana Keperawatan, Magister Ilmu Biomedik. Kepada Ibu Trivina, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan, Ibu Agnes Dwiana Widyastuti, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan, Ibu Tri Maharani, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan Masyarakat, Ibu Efrosina Ludovika Kalista, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan Masyarakat. Disilahkan untuk mengambil tempat yang telah ditentukan. Para hadirin yang saya muliakan, Uskup, sebelum masuk pelantikan kami akan jelaskan sedikit. Yang pertama, menurut statuta yang baru, Yayasan Anak Bersatu, seorang direktur atau direksi jalan direksi diberikan kesempatan untuk saling menimbang, maka masa jabatan pertama itu 1 tahun. Setelah itu masih bisa dilanjutkan tanpa pemilihan kalau diangkat kembali untuk masa jabatan periode tertentu yang bersangkutan 3 tahun selanjutnya. Ini untuk membuat supaya dua belah pihak saling menilai, jangan saling membebani. Yang kedua, dalam pelantikan ini, karena ini sekolah Katolik, institusi Katolik, maka pelantikan ini mengambil sumpah sesuai dengan kitab hukum kanonik, yaitu dengan mengucapkan syahadat iman dan kesetiaan kepada magisterium sama kepada Paus di Roma dan Bapak Uskup sebagai ordinaris lokal. Jadi formula yang biasanya tidak dipakai lagi dan dipakai di seluruh dunia yang mengambil kata sifat sekolahnya Katolik, termasuk University Santo Thomas di Manila. Jadi nanti formulanya mungkin terasa beda, tapi justru inilah yang paten yang digunakan di seluruh institusi pendidikan Katolik. Selanjutnya, pengambilan janji. Kepada Yang Mulia Uskup Agung Pontianak, Monsinyur Agustinus Agus, Ketua Yayasan Landak Bersatu, Pastor Dr. Johannes Robini Marianto, Eswil MAOP, disilahkan untuk mengambil tempat yang telah ditentukan. Kami juga meminta kesediaan Romo Mingdrei Hanafi Cipto OP untuk berdiri di sebelah kiri pejabat yang akan dilantik. Pengucapan janji jabatan oleh Direktur Akademi Keperawatan Dharma Insan Pontianak, masa bakti 2021-2022, dan Direktur Akademi Kebidanan Santa Benedikta Pontianak, masa bakti 2021-2022. Pengakuan iman. Saya, Nurse Florentius Andri, Magister Keperawatan,
Dengan iman yang teguh percaya, kuis segala pengakuan iman, yaitu aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak terlihat, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Dengan iman yang teguh, saya juga percaya akan segala yang terkandung di dalam sabda Allah, yang tertulis maupun yang telah diwariskan dalam tradisi dan juga yang telah diajukan oleh gereja. Entah itu di dalam keputusan yang agung maupun dalam magisterium yang biasa dan universal, sesuai dengan pewahyuan ilahi dan dimaksudkan untuk kita imani. Saya juga menerima dan memegang teguh segala sesuatu yang diajukan secara definitif oleh gereja, yang sama terkait ajaran mengenai iman dan moral. Selanjutnya, saya sudi mematuhi di dalam kehendak dan pikiran saya dengan pengabdian yang berlandaskan agama segala ajaran yang disampaikan oleh Sri Paus dan para uskup di saat mereka melaksanakan magisterium yang sejati. Meskipun apabila mereka menyatakan ajaran-ajaran tersebut dalam sebuah tindakan yang tidak definitif. Ikrar kesetiaan. Saya, Nars Francis Andri, Magister Perawatan, di dalam mengemban jabatan sebagai Direktur Akademi Keperawatan Dharma Insan Pontianak, berjanji bahwa saya akan selalu menjaga persekutuan dengan Gereja Katolik, entah itu lewat kata-kata yang saya ucapkan maupun di dalam cara saya bertindak. Dengan kepedulian dan kesetiaan yang besar, saya akan mengemban seluruh tanggung jawab yang mana saya terikat di dalamnya, dalam hubungan dengan gereja universal dan gereja khusus di mana saya dipanggil untuk menunaikan pelayanan saya, sesuai dengan seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam mengemban tugas yang diserahkan kepada saya atas nama gereja, saya akan menjaga ajaran iman dalam keseluruhannya, mengajarkan penuh kesetiaan dan menjadikannya bersinar terang. Oleh sebab itu, apabila ada ajaran-ajaran tertentu yang berlawanan, saya akan hindari. Saya akan memupuk peraturan bersama seluruh gereja dan mendorong pengamalan terhadap seluruh hukum gereja, terutama sebagaimana yang tercantum di dalam kode hukum kanonik. Dengan ketaatan Kristiani, saya akan menyatukan diri saya dengan
apa yang disampaikan oleh para gembala kudus sebagai pujangga dan pengajar iman yang sejati, ataupun segala yang telah ditetapkan oleh mereka sebagai pemimpin gereja. Dan bersama dengan para uskup, saya akan dengan senang hati mencurahkan tenaga saya agar kegiatan kerasulan yang dilaksanakan atas mandat dan dalam nama gereja dengan ketentuan yang dibuat demi karakter dan tujuan Akademi Kepelawatan Dharma Insan Pontianak dijalankan dalam persekutuan dengan gereja. Semoga Allah membantu saya di jalan ini dan juga kitab suci Allah yang saya sentuh dengan dua tangan saya. Pengakuan iman. Saya, Tribina Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan, dengan iman yang teguh, percaya dan mengakui segala yang terkandung di dalam pengakuan iman, yaitu aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Dengan iman yang teguh, saya juga percaya akan segala yang terkandung di dalam sabda Allah yang tertulis maupun yang telah diwariskan dalam tradisi dan juga yang telah diajukan oleh gereja, entah itu dalam keputusan yang agung maupun dalam magisterium yang biasa dan universal, sesuai dengan pewahyuan ilahi dan dimaksudkan untuk kita imani. Saya juga menerima dan memegang teguh segala sesuatu yang diajukan secara definitif oleh gereja yang sama terkait ajaran mengenai iman dan moral. Selanjutnya, saya sudi mematuhi di dalam kehendak dan pikiran saya dengan pengabdian yang berlandaskan agama. Segala ajaran yang disampaikan oleh Sri Paus dan para uskup di saat mereka melaksanakan magisterium yang sejati, meskipun apabila mereka menyatakan ajaran-ajaran tersebut dalam sebuah tindakan yang tidak definitif. Ikrar kesetiaan. Saya, Tribina Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan, di dalam mengemban jabatan sebagai Direktur Akademi Kebidanan Santa Benedikta Pontianak berjanji bahwa saya akan selalu menjaga persekutuan dengan Gereja Katolik, entah itu lewat kata-kata yang saya ucapkan ataupun dalam cara saya bertindak. Dengan kepedulian dan kesetiaan yang besar, saya akan mengemban seluruh tanggung jawab yang mana saya terikat di dalamnya. Di dalam hubungan dengan gereja universal dan gereja khusus di mana saya dipanggil untuk menunaikan pelayanan saya sesuai dengan seluruh ketentuan hukum yang berlaku.
Di dalam mengemban tugas yang diserahkan kepada saya atas nama gereja, saya akan menjaga ajaran iman dalam keseluruhannya, mengajarkannya dengan penuh kesetiaan dan menjadikannya bersinar terang. Oleh sebab itu, apabila ada ajaran-ajaran tertentu yang berlawanan, saya akan hindari. Saya akan mengikut peraturan bersama seluruh gereja dan mendorong pengalaman terhadap seluruh hukum gereja, terutama sebagaimana yang tercantum di dalam kode hukum kanonik. Dengan ketaatan Kristiani, saya akan menyatukan diri saya dengan apa yang disampaikan oleh para gembala kudus sebagai pujangga dan pengajar iman yang sejati, ataupun segala yang telah ditetapkan oleh mereka sebagai pemimpin gereja. Dan bersama dengan para uskup, saya akan dengan senang hati mencurahkan tenaga saya agar kegiatan kerasulan yang dilaksanakan atas mandat dan dalam nama gereja dengan ketentuan yang dibuat demi karakter dan tujuan Akademi Kebidanan Santa Benedikta Pontianak dijalankan dalam persekutuan dengan gereja. Semoga Allah membantu saya di jalan ini dan juga kitab suci Allah yang saya sentuh dengan kedua tangan saya. Selanjutnya, penandatanganan berita acara pelantikan dan serah terima jabatan kepada para saksi. Yang pertama, Ibu Nurse Cecilia, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan. Dan saksi kedua, Ibu Teresia Wijayati, Magister Kesehatan. Disilahkan untuk mengambil tempat. Kami persilahkan kepada pejabat pelantik rohaniawan beserta para saksi untuk kembali ke tempat duduk.
Kami persilahkan kepada pejabat yang terlantik untuk kembali ke tempat duduk. Demikian telah kita saksikan acara pelantikan Direksi Akademi Keperawatan Dharma Insan Pontianak dan Direksi Akademi Kebidanan Santa Benedikta Pontianak. Selanjutnya, mari kita dengarkan beberapa kata sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Landak Bersatu. Kepada yang terhormat Pastor Dr. Johannes Robini Marianto, SPIL MA Openg, disilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Sukong Pontianak, Monsinyur Agustinus Agus, Pak Dr. Afrian Sonsar Sidot, anggota Dewan Pembina ILP dan anggota DPR RI Komisi 10. Yang saya hormati Romo Bingki Hanafi Cipta, anggota Pembina Yayasan Landak Bersatu, seluruh pengurus Yayasan Landak Bersatu yang hadir di sini, Dr. Albertus Rufinus MA, Ketua SDKIP Paman Taino, Ketua DPW PBNI Kalbar, Ketua Apkin Kalbar, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Antonius atau yang mewakili, seluruh Ketua Sekolah Tinggi Kesehatan ataupun Direktur Akademi Keperawatan Kebidanan yang hadir di Zoom online, seluruh sivitas akademik termasuk mahasiswa. Pertama-tama saya jelaskan dulu tadi dalam formula sekali lagi sumpah jabatan, kita memakai sumpah jabatan resmi sesuai diatur oleh hukum gereja yang disisipkan oleh Santo Paus Paulus II untuk dilaksanakan di seluruh gereja, terutama jabatan-jabatan penting termasuk perguruan tinggi Katolik. Jadi bukan ciptaan saya. Di dalamnya ada dua unsur pengakuan iman. Jadi kamu yang dilantik, tadi dilantik cuma direktur karena memang cuma pelantikan direktur, wakil direkturnya ada. Itu harus pertama mengakui iman kita, kedua kesetiaan kepada pimpinan dalam hal ini Uskup Agung Pontianak yang merupakan ordinaris lokal. Makanya dalam Yayasan Landak Bersatu, Ketua Pembina adalah Uskup Agung Pontianak, dalam hal ini Monsinyur Agustinus Agus. Dan juga dengan demikian pimpinan tertinggi akor dan akbid itu bukan saya, tapi Monsinyur Agustinus Agus selaku Uskup Agung Pontianak. Kepadanya kita bertanggung jawab. Lalu mengenai iman dan moral, kenapa? Sekolah ini dilarang mengajarkan yang bertentangan iman. Banyak sekali misalnya contohnya. Kamu boleh mengajar KB buatan, tapi kamu harus mengatakan kepada anak-anakmu bahwa sebagai orang Katolik mereka tidak boleh melakukan KB buatan. Contoh. Yang kedua, kamu harus mengajarkan tidak boleh aborsi. Itu kamu harus mengajarkan itu. Maka kita akan melakukan perubahan kurikulum dengan memasukkan etika biomedis khas kita. Itu sebabnya ini adalah perguruan tinggi Katolik, bukan perguruan tinggi swasta umum. Maka itu yang harus kamu. Makanya saya minta ada perubahan kurikulum karena itu. Karena sangat penting mengajarkan filsafat teologi sebagai pendamping sekolah tinggi Katolik, perguruan tinggi Katolik sebagai bagian untuk oleh kode hukum gereja Katolik. Semua tamu yang hormati, Bapak Uskup Agung dan teman-teman semua. Siapa dari kita yang tidak kenal brand HP Nokia? Tahu Nokia kan? Brand HP Nokia. Merek Nokia ini melegenda di akhir tahun 90-an dan tahun 2000-an. Saya yakin semua pernah pakai HP Nokia. Tetapi sekarang saya tanya, siapa yang punya HP Nokia? Saya yakin kalian nggak ada yang punya itu juga. Semua kalau nggak Samsung, Apple, atau merek-merek Cina yang lain, ya. Huawei, ya
Kalau saya pakai Xiaomi atau aku lupa lagi namanya, Oppo gitu. Tapi tidak ada yang pakai Nokia, saya yakin di sini. Nokia bahkan dikabarkan bangkrut dan diakuisisi oleh Microsoft di tahun 2013. Dan dikatakan faktor utama dari awal kehancuran Nokia adalah mulai adanya Apple, iPhone kita di tahun 2007 itu mulai ada. Kalau kamu cari kompas.com tanggal 30 Maret 2021, ada 3 kesalahan Nokia. Yaitu yang pertama, kualitas teknologinya sudah kalah. Yang kedua, arogansi manajemen yang tidak mau mendengar dan melihat perubahan. Arogansi. Termasuk arogansi masa lalu. Yang ketiga, lemahnya visi misi. Ketiga kesalahan ini membuat Nokia tidak bisa inovasi. Inovasi adalah kata kunci untuk perkembangan kemajuan, mendengarkan pasar, dan kreativitas untuk selalu memunculkan hal baru yang menantang dan canggih. Makanya kalau Nokia nggak ada artinya lagi sekarang. Dia kalah dengan sistemnya yang baru Android. Kegagalan ini membuat Nokia tidak menjadi leading HP lagi, bahkan terperosok dan hilang. Sekarang Nokia mau mengejar dari pulang. 30 tahun yang lalu, kalau boleh saya ngomong, yang kita mulai dengan SPK, kalau tidak salah begitu, berevolusi menjadi upward dan upbeat. 30 tahun ini kita, kalau boleh saya katakan, leading industry, ya, leading industry dari perawat dan kebidanan. Siapa yang tidak kenal SPK Dharma Insya? Siapa yang tidak kenal dengan upward atlet? Ibu dari kebidanan dan keperawatan, Bapak pasti tahu ya. Saya lahir di rumah sakit ini, pasti ada SPK zaman dulu yang merawat saya. Saya lupa siapa. Kita ini terkenal 30 tahun yang lalu. Mungkin saat itu kita 30 tahun yang lalu satu-satunya yang ada di Kalbar, kalau tidak salah. Ya Bu ya, pasti lebih tahu dari saya. Satu-satunya kita. Sama dengan Nokia, satu-satunya kita yang bisa pegang. 10 tahun yang lalu mulai muncul aktor dan atlet lain di kota Pontianak dan Kalbar. Kalau saya boleh kira-kira ya Pak ya Bu ya. Mereka bahkan sudah mendahului kita di program studi yang bukan hanya D3, melainkan S1. Ini namanya inovasi sebenarnya. Ya. Quantum leap kalau pakai kata manajemen. Kita belum bicara dan saya belum tahu banyak bagaimana dosen mereka dibandingkan dosen kita. Tentu tidak hubungan dengan rekrutmen dan juga visi mereka serta jaringan yang mereka miliki. Saya belum tahu. Ya, saya juga belum bisa mengukur kalau bahasa pasar kompetitor kita. Sekarang ketika tahun 2017 saya ditugaskan 2021 27 November Yayasan Anak Bersatu ditugaskan Bapak Uskup mengambil alih atau mengambil operan dari yayasan yang lama. Saya masuk semua orang teriak bahwa kita kurang mahasiswa. Itu artinya kita sudah mulai Nokia. Ya, turun. Belum lagi isu-isu yang berkembang tentang kita di luar. Saya katakan isu karena saya nggak tahu bagaimana benar tidak benarnya. Tapi ini image branding kita, ya, image branding kita di pasar itu tidak segampang kita pikir 30 tahun yang lalu. Kita memang masih punya nama teman-teman, puji Tuhan, yes. Bupati Caroline, ketika saya hadir di KPKL di Adong, kalau tidak salah ya, dimuat di tribun, bilang dengan saya pribadi bahwa Romo jangan khawatir, tante saya pun bukan Dharma Insan, keluarga Pak Ati di sini. Namun Bupati mengatakan bahwa itu tempo dulu. Masalah yang besar kalau saya katakan secara alam bawah sadar ya, kita itu mempunyai arogansi manajemen. Ya. Kita selalu mengatakan kita terlalu hebat. Murid kita 1000, murid kita 2000. Itu nonsens saya bilang. Itu tidak bawa sadar. Tidak mau mendengarkan pasar, tidak mau berubah. Yang kita punya denial. Denial itu alam bawah sadar. Nonsens. Kita selalu mengandalkan kejayaan masa lalu. Padahal branding kita turun dan turun. Coba survei pasar.
Nanti saya minta Profesor Indah Karesmiaji membuat survei pendidikan Kalbar. Mudah-mudahan tahun ini dia lagi rancang. Saya ingin tahu pendidikan kita. Mungkin makan 200-300 juta untuk survei. Kita kalau sadar dan terbuka mengatur masalah kita, bukan nyangkal terus, denial. Saya khawatir nanti kita di Nokia. Minta maaf lah. Di Nokia benar. Tidak ada yang pakai Nokia lagi di sini. Ketika hari ini kita melantik direksi-direksi baru, sebagai ketua yayasan saya mau ingatkan beberapa hal. Izin Monsinyur Pak Adri dan yang lain. Yang pertama, business is not usual. Oke? Jangan pernah bilang dengan sana business is as usual. No. Hal ini diperparah pandemi COVID-19. Saya sudah ngomong dengan beberapa kali kalian. Kalian sudah kurang curi start masalah pandemi COVID-19. Padahal kalian nakes yang terdepan. Mana inovasi kalian? Tak ada paten mengenai pola. Dulu saya tidak kenal Zoom. Saya yakin dari antara kalian tidak ada yang kenal Zoom. Sekarang semua harus tahu Zoom. Dan bahkan terpaksa harus tahu Zoom. Google Platform. Prediksi ke depan, paling tidak 5 tahun ke depan, masalah COVID masih menghantui kita. Kita bicara COVID dan post-COVID. Hari ini bukan post-COVID saja, kita orang bilang third wave, gelombang ketiga. Dan kita itu sudah masuk pemakaian teknologi yang dikatakan generasi 4.0. Padahal Amerika bicara 5.0, kita 4.0. Saya lihat di sini itu masih banyak yang tidak mengerti Zoom, Google Form, Flip-flop, platform, segala macam. Disrupsi, keterputusan itu terjadi di mana-mana. Ya. Orang sekarang punya aplikasi Tanya Dokter, startup baru. Kamu harus buat tanya bidan, gitu loh. Harusnya startupnya kamu begitu. Maka tanggal 1 Juli saya ketemu dengan Salim Group untuk memulai kemungkinan inkubator startup diadakan di Pontianak. Ya. Jangan berpikir 3 tahun yang lalu, nggak ada lagi. 3 tahun yang lalu, kita semua memakai masker sekarang. Tanpa masker kita bisa mati. Dan kita bicara vaksin. Saya selalu tes COVID dan Monsinyur juga tes COVID dengan orang lain. Padahal kalian perawat dan bidan, tolong tes COVID saya lah. Saya nggak yakin apakah semua belajar COVID. Swab test ya, seperti itu. Jangan saya minta orang luar, kamu perawat dan bidan harus tahu bagaimana tes kamu. Jangan sampai saya takut ketemu kamu kalau saya dirawat pasti saya mati gitu. Yang kedua, untuk itu inovasi dibutuhkan. Inovasi dalam kurikulum saya minta. Makanya saya minta tugas pertama ketua adalah dan direksinya WK1 rombak kurikulum. Kalian vokasi. Ya. Saya minta percepatan perombakan kurikulum. Mengikut sertakan teknologi. Kebutuhan akan daya saing dengan para kompetitor kalau boleh katakan. Dan strategi marketing yang update. Kita nggak mungkin tunggu orang datang. Bahkan saya sudah menginstruksikan SKIP memulai micro teaching, yaitu kamu jangan tunggu murid datang, kamu buat bubble, ya, kelompok-kelompok kecil, ya. Kalau tidak ada maka kita akan Nokia. Bahasa Pak Jokowi, winter is coming, ya, winter is coming. Maka akan terjadi kompetisi yang sangat hebat untuk bisa hidup. Minta maaf kamu harus melakukannya. Dan kompetisi kali ini bukan dengan kompetitor, melainkan dengan situasi pandemi dan pasca pandemi. Luar biasa ya. Tapi harapannya adalah sektor kesehatan adalah leading industri. Berapa miliar dan triliun hanya Pak Adri yang DPR dikeluarkan APBN hanya untuk kesehatan. Dan kita dapat berapa? Nggak ada. Untuk itu saya minta berikan inovasi. Dan minta maaf,
inovasi selalu start dengan orang muda. STKIP pimpinannya kecuali Pak Albert, semuanya orang muda. Kenapa? Saya suka orang muda. Kenapa? Karena apa? Saya aja nggak tahu bagaimana main Apple. Masa yang 60 tahun ke atas tahu Apple? Kecuali manusia lain lah. Pernah belajar lah. Kalau yang biasa-biasa itu tahu Apple. Saya tanya satu kali lah mengenai flip classroom. Pasti banyak yang nggak tahu flip classroom. Ya kan? Banyak yang mengerti bagaimana kemungkinan di internet. Itu keponakan saya yang tahu. Saya nggak tahu. Ya, makanya saya mengatakan bahwa distingsi muda dan tua nonsens buat saya. Inovasi nomor 1. Dan lepaskanlah arogansi masa lalu. Kamu bukan lagi yang terkenal. Dikenal iya. Kalau nanya Pak Adri, kalau LSI, Lembaga Survei Indonesia mensurvei kamu, kamu tuh popularitasnya tinggi, tapi elektabilitasmu rendah, itu bahasa kasarnya. Makanya berbagai pertandinganmu kamu akan dipilih bupati. Inovasi saya minta, kurikulum. Makanya saya akan membuat dalam yayasan Departemen Research and Development. Ada 2 orang sudah saya bajak di Jakarta untuk Research and Development. Kita harus berani untuk inovasi. Lalu yang ketiga, kita perlu mendefinisikan kembali visi misi institusi. Ya, itu penting. Pendidikan kalau sekarang cuma cari duit akan gagal. Biasanya orang pikir kalau pendidikan itu cari duit, salah. Pendidikan itu mencari nilai, value. Value itu akan mendapatkan duit. Bukan duit yang pertama dicari, tapi value yang akan mendatangkan duit. Value itu terletak pada bagaimana dirasakan para mahasiswa, masa pengguna, user, dan tentunya Pemda. Untuk meningkatkan value, kita harus mulai dengan jaringan supply chain kalau bahasa ekonomi. Dan tentunya kerja berat untuk direksi-direksi. Para direksi yang saya hormati, Anda harus bisa membuat supply chain. Ya, inovasi dan kerja keras. Ini bukan hanya para direksi, tapi untuk semua. Sebenarnya jujur, saya minta para direktur ya, bukan direksi, direktur. Saya minta kamu turun ke jalan, Pak. Jangan cuma di kelas. Jadi kamu tuh bukan penjaga gawang institusi. Seorang direktur itu jalan-jalan. Jalan-jalan terukur. Jalan-jalan untuk apa? Ketemu stakeholders. Ya, tolong deal dengan stakeholder. Pemda, rumah sakit yang ada, masyarakat. Jadi kamu jangan di kantor. Kenapa? Yang ngurus kantor WK1, WK2, WK3. Maaf ngomong lo ya. Kamu tuh harus jalan. Kayak saya tuh loh. Sorry, maksudnya tahu. Saya itu tidak pernah di tempat. Saya bukan jalan-jalan. Saya ketemu menteri, saya ketemu ini, ketemu pebisnis. Itu tugas saya. Manusia juga sama. Maka jangan selalu ngomong, kenapa Uskup Agung nggak di tempat? Uskup Agung terus jalan membuat banyak koneksi untuk uskupnya, untuk uskupannya. Ketua yayasan kalau di tempat mati kamu. Kenapa? Nggak ada duit yang masuk. Jaringannya nggak terbentuk. Sama dengan kamu direktur. Tolong jalanlah ketemu Pemda. Ya, PKL kamu di mana, KKN kamu di mana, keserapan tenaga bagaimana, program pengabdian apa yang bisa kamu buat, value apa yang bisa kamu buat. Jadi saya minta kalian banyak jalan. Jangan khawatir, saya nggak akan marah kalau kamu mau jalan. Kalau jalan benar ya bukan jalan-jalan ya. Jangan bilang dengan saya mau jalan ke Bali. Itu lain lagi. Kalian dibantu para wakil direktur, ditambah lagi kita ada sekjen, sekretaris jenderal. Itu artinya office registrar. Itu artinya administrasi yang urus. Ya, kamu mengarahkan, mencari koneksi. Tugas para direktur bertemu dengan masyarakat, Pemda, media. Ya, saya akan mengajak kalian visit media visit di Tribun. Ya, akan saya ajak dan user pengguna. Saya harap ini dipikirkan pada awal pelatihan kalian. Jadi jangan jadi direktur yang duduk di rumah dan mengajar. Kamu saya minta jangan banyak ngajar. Ngajar satu mata kuliah cukup karena kamu dosen. Ya, direktur jangan banyak ngajar.
banyak jalan ketemu orang, ketemu Pak Adri, ketemu yang lain. Lobby Pak Adri dapat KIP. Sorry. Lobby lah Pak Adri dapat KIP. Proyek apa di pendidikan? Bukan kamu di rumah, di kantor ngurus administrasi itu kuno. Maaf ngomong. Maka mengakhiri itu, sorry, saya sebenarnya keras. Saya ucapkan selamat. Semoga pelantikan ini awal kebangkitan dua lembaga kita. Saya mau semua ini menjadi maju. Ubahlah branding image kita ya. Saya tidak mau lagi mendengar banyak keluhan yang aneh-aneh. Ubah branding image. Dan kepada kedua direktur, kamu punya kuasa. Ya, kamu punya kuasa untuk memimpin. Kuasa yang diberikan. Saya selalu ngolok semua. Di lembaga Akper ini ada 4 orang yang maha kuasa. Bapak Uskup Agung Pembina Maha Kuasa, Ketua Yayasan Maha Kuasa, ya kan? Ketiga, Direktur Maha Kuasa, keempat yang kamu lupa, mahasiswa yang paling maha kuasa. Ya. Kalau kamu salah dengan mahasiswa, kamu tinggalkan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih kepada Pastor Dr. Johannes Rubini Marianto, SPM AOP yang sudah menyampaikan sambutannya. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Uskup Agung Pontianak. Kepada Yang Mulia Monsinyur Agustinus Agus, disilahkan. Adit Katalino, Bocoro Menka Surga, Basangat Kak Jubatan. Selamat siang, semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Landak Bersatu beserta jajarannya, Bapak Adrianus, anggota DPR RI Komisi 10, yang sekaligus anggota pengurus Yayasan Landak Bersatu, Direktur baru dan jajarannya, baik Akper maupun AB, yang saya hormati dan saya muliakan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi saya rasa bukan berarti saya kurang menghormati karena saya juga tidak hafal nama-nama itu, tapi hati saya juga untuk seluruh orang-orang yang penuh perhatian dengan Akper dan Adit kita ini. Pada kesempatan pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Direktur dan Direksi Akper API yang lama. Bagaimanapun Anda sudah punya andil dan ambil bagian, paling tidak dalam mempertahankan eksistensi Akper dan API ini. Selamat kepada Direktur dan Direksi yang baru. Saya sudah sangat jelas apa yang dikatakan oleh Pastor Rubini tadi. Saya sangka itu menjadi kajian kita semua. Saya mendukung secara penuh kebijakan yang telah diambil oleh Yayasan Landak Bersatu yang diminta pada tanggal 27 November tahun yang lalu untuk melanjutkan karya pastoral kesupan di bidang pendidikan kesehatan ini, AP dan AP ini. Bukan saya hanya mendukung penuh, saya juga mohon supaya kita semua mendukung penuh langkah-langkah yang diambil. Jangan menoleh ke belakang. Ke depan kita harus berani berubah, berani mengambil langkah-langkah yang tidak biasa. Karena yang kita hadapi ini sudah tidak biasa lagi. Maka kalau kita mengambil langkah-langkah yang biasa, kita akan ketinggalan. Hati saya untuk Akper dan Adit. Kalau hati saya tidak untuk Akper dan Adit, terutama masyarakat Kalimantan Barat yang mengambil pendidikan sini, untuk apa saya keluarkan dana lebih dari 10 miliar untuk menyelesaikan gedung ini? Saya tidak mau kembali ke polemik masa lalu. Jadi pada kesempatan ini, tolong mari kita bangkit bersama, berani berubah, mengambil langkah-langkah yang luar biasa
agar eksistensi Akper Akbid sungguh-sungguh dirasakan semua orang. Seluruh karya gereja dimanapun berada demi kepentingan orang banyak. Akper Akbid jelas milik Katolik, suasana Katolik, iman Katolik harus menjadi inspirasi dalam melaksanakannya, tetapi kepentingan orang banyak tetap menjadi yang terdepan, yang kita kedepankan, bukan hanya kepentingan umat Katolik, apalagi hanya kepentingan karyawan-karyawan saja. Mohon maaf, kita mengabdi untuk banyak orang. Mungkin saya kutip sedikit Gaudium et Spes nomor 1. Walaupun gagap tapi tahu teknologi aku sedikit ini. Dalam Gaudium et Spes, salah satu ensiklik yang diterbitkan sudah Konsili Vatikan kedua pada tahun 1965 dikatakan, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia dewasa ini, terutama yang miskin dan terlantar, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Yesus. Tidak pernah gereja Katolik hanya memperhatikan kelompoknya. Ini harap diketahui. Tapi cara Katolik berkarya tentu disinarasi, didorong oleh iman Katolik itu. Ngomong tentang teknologi, saya sangka para pastor tidak punya iPad Apple dengan saya, dengan layar sentuh. Nah, kenapa saya pakai itu? Saya Ketua Dana Solidaritas Antarusaha KWI, saya direksi Komisaris PT FAI milik KWI, saya anggota Dewan Keuangan KWI, Kima selalu rapat melalui Zoom. Walaupun kuno, terpaksa saya belajar itu karena itu mudah dibawa, kayak lihat itu seperti gendongan dengan HP. Saya tidak mau, walaupun umur aku 72 tahun, saya harus belajar supaya bisa komunikasi yang baik. Yang kedua, langkah-langkah kita ini harus profesional. Tidak bisa lagi dengan perasaan. Saya tidak pandai ngomong banyak. Apa guna bahasa bagus, tapi dia bisa laksanakan. Saya, Kusuma Agung Pontianak sudah memikirkan, mampukah Kusuma Agung Pontianak bertahan tanpa kegiatan-kegiatan yang menghasilkan? 3 tahun saya menjajaki bagaimana membangun hotel di PSN. Kita hire, survei, hampir 300 juta kita keluar. Mula-mula kita kerjasama dengan Miss Hotel. Akhirnya kita putuskan tidak. 1 tahun yang lalu kita mau kerjasama dengan Holiday Inn. September tahun lalu kita Zoom dengan bagian pemasaran Holiday Inn di Singapura. Pada titik terakhir, tim mengatakan tidak bisa kita jadikan hotel. Saya cuma contoh, tapi saya tidak pernah berhenti. Bagaimana membuat kesulitan bertahan di masa seperti ini. Pandemi 19 ini menyadarkan gereja secara institusional bahwa tidak bisa lagi hanya mengharapkan derma uang dari hari Minggu atau donatur yang lain. Ini suatu perubahan yang luar biasa. Tidak enak, ya, tapi saya harus menyikapi itu. Dan oleh karena itu, tugas kita berat terus terang. Tugas direktur yang baru berat. Tapi kita akan puas, walaupun tugas kita berat, kita bisa melayani banyak orang. Profesional. Ada orang mengatakan demikian. Orang mudah kena pandemi 19, tapi orang nggak percaya. Nah, tapi orang tidak mudah kena beli togel, tapi percaya ke togel. Benar nggak? Jadi dalam menilai sesuatu hendak seperti itu, ya, menjelaskan kamu mudah kena atau terpapar COVID-19 tidak mudah diterima. Tapi togel yang susah dapat dipercayai. Jangan kita dalam hidup bermentar demikian, ya kan? Nah, jadi jangan salah ngomong dengan Robin tadi, ya kan? Susah melaksanakannya. Kita suka yang mudah-mudah saja, tapi keliru. Gurau sedikit. Jadi yang terakhir saya katakan, ini tanggung jawab kita bersama. Keuskupan mendukung secara penuh, yayasan, dan yayasan pun saya tegur kalau apa dikatakan Robin itu dilaksanakan. Tapi yayasan tidak bisa bekerja tanpa bantuan direktur direksi dan peran dari mahasiswa. Jangan takut saya di belakang. Saya punya prinsip begini. Saya tidak punya istri dan anak. Tapi saya juga seorang bapak.
Saya ingin mewariskan sesuatu yang bagus untuk anak cucu saya. Saya tidak mau membuat beban kepada anak cucu saya. Saya boleh menderita, saya boleh keluar uang, tapi mudah-mudahan anak cucu saya tidak menderita seperti saya ini. Oleh karena itu, saya harap semangat ini ada pada pengurus yayasan, ada pada direktur direksi, ada pada siapapun yang terlibat. Mari kita wariskan sesuatu yang membuat anak cucu kita bahagia, yang membuat kita hidupnya lebih baik, yang membuat anak cucu kita bisa tidur, walaupun tidak mungkin tidur. Dalam dunia ini tidak ada yang stabil, tidak ada yang kita harus berani berubah terus-menerus. Saya sangka dengan semangat ini kita hindari selisih paham, ketidakcocokan. Mari kita kedepankan kepentingan orang banyak, tentu tetap menghargai peranan kita masing-masing. Dan yayasan saya minta untuk adil juga terhadap karyawan-karyawati yang sudah bekerja dengan baik. Jangan takut, gereja juga menegakkan keadilan untuk setiap orang. Jadi begitu menuntut keadilan, juga menuntut tanggung jawab yang besar bagi orang yang sudah dipercayakan oleh gereja. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada direktur yang baru. Terima kasih direktur yang lama. Ini adalah suatu proses, tidak ada maksud untuk menjelekkan siapapun, karena yang kita layani adalah bonum communis, kepemimpinan orang banyak, tanpa mengabaikan hak dan tanggung kita juga sebagai karyawan di ABIN ini. Terima kasih kepada Pastor Robini, Ketua Yayasan Landa Persatu, dan saya dukung secara penuh kegiatan ini. Saya tahu tantangan kita masih berat, bukan hanya dari segi manajemen dan sebagainya, tapi juga dari segi finansial. Dan mungkin apa yang dikatakan Robini tadi, seorang direktur itu harus berani turun ke bawah. Tanggal 17 yang lalu, Robini jumpa Pak Muldoko, orang kuat di Kabinet Jokowi. Semua itu juga langkah-langkah saya. Tanggal 13 yang lalu, saya makan malam di rumah Pak Toto, Ketua REI Indonesia, bicara bagaimana langkah selanjutnya, rencana Uskup Agung Pontianak bersama dengan menteri yang akan menghadap paus di Roma. Hal seperti ini, setiap kesempatan kita gunakan untuk apa? Untuk mendukung visi-misi kita agar sungguh-sungguh kehadiran Gereja Katolik di Kalimantan Barat ini dirasakan oleh semua orang, khususnya orang-orang yang ingin mengenyam pendidikan di bidang medis. Masa lalu boleh kita kenang, tapi jangan mimpi tentang masa lalu. Mari kita melangkah ke depan dengan semangat inovatif, mengambil terobosan-terobosan baru, dan memang tidak mudah. Kalau yang biasa-biasa saja, semua orang bisa. Tapi saya ketika datang menjadi sebuah Pontianak, saya senang karena beban yang saya pikul besar sekali. Lalu saya bilang dengan Duta Besar, syukur Pak Besar beri beban dengan aku, karena yang biasa-biasa saja cara lain jadi uskup. Tapi yang tidak biasa, kalau kita tidak kuat, bisa stres juga. Selamat siang, terima kasih, salam sejahtera, Tuhan memberkati. Adil Katalino, Bacaramin Kasurga, Basangar Kajubata. Harus. Terima kasih atas kata sambutan yang sudah disampaikan oleh Uskup Agung Pontianak. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Terlebes Adrianus Sidut MSI sebagai anggota Dewan Yayasan Anak. Sebenarnya kalau kita ngajak makan, tapi kan apa biasa ya? Kecuali kita ada kepentingan ya. Kecuali Bapak Ibu ada perusahaan balas budi itu ada juga. Kadang-kadang kita dikasih apa-apa, dia nanti dipermudah, gitu ya. Auditor ID-nya mudah, itu ada juga. Kadang-kadang kita harus melihat juga. Kalau saya ini kalau teman-teman biasa, kalau itu ngajak makan saya oke lah. Ya. Selamat pagi. Coba ada peserta pasar mau lulus nih. Lulus rencana aktualisasi dan pelaporan seminar besok belum dimulai. Ngajak makan. Jadi saya pikir juga dulu kan. Yang saya hormati Direksi Akademi Keperawatan dan Kebidanan, para undangan yang juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian
yang hadir di ruangan ini. Pertama kita bersyukur, berterima kasih atas peristiwa hari ini yang merupakan tonggak baru perkembangan pendidikan di Akademi Keperawatan ya, Dharma Insan dan Akademi Kebidanan Santa Benedikta Pontianak yang tadi banyak disampaikan oleh Romo Robini. Dan mudah-mudahan dengan tonggak baru ini, secara baru ini, apa yang tadi menjadi harapan oleh Romo Robini sebagai Ketua Yayasan dan juga yang mulia Uskup Agung Pontianak, Monsinyur Agustinus Agus, ini betul-betul diwujudkan. Apalagi di era yang sekarang sering kita dengar Industrial Revolution 4.0. Yang tadi tentu di negara-negara lain barangkali sudah 5.0 atau paling tidak 4.1, 4.2. Nah, kita masih berkutat di 4.0 yang kita sendiri juga kadang tidak tahu apa barangnya, apa binatangnya Industrial Revolution 4.0. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di luar sana, perkembangan persaingan memang luar biasa. Kalau sebab itu harapan saya juga direksi yang baru ini bisa lebih responsif, lebih peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Karena sekarang ini perubahan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Jadi digambarkan bagaimana Nokia saat ini sudah tidak kita temui lagi di pasaran. Termasuk juga beberapa produk yang dulu sangat terkenal, seperti misalnya kalau kita pakai kamera, dulu Kodak dan luar biasa. Lalu ada juga Polaroid. Sekarang tidak bisa kita temui lagi di luar sana. Ya. Jadi perubahan yang terjadi saat ini bukan lagi fast change, ya, perubahan yang cepat, tapi sudah memasuki rapid change. Jadi kalau kita masih berpegang pada paradigma lama, kita akan ketinggalan, ya. Dan banyak para penulis buku-buku yang terkenal seperti misalnya The Blue Ocean Strategy, strategi Laut Biru, yang menggambarkan bagaimana kita bisa selamat. Ya, bagaimana kita bisa mendeteksi kalau di situ adalah red ocean yang penuh dengan hiu, yang penuh dengan ikan-ikan buas dan siap memakan kita. Maka pandai-pandailah mencari the blue ocean di mana kita bisa hidup atau bahkan menjadi dominan di situ. Ya. Dan strategi ini saya kira memang harus dimiliki juga oleh Akper dan Akbid. Karena memang persaingan di luar sana luar biasa. Ada Yarsi, ada Muhammadiyah, ada UPB, hampir semua perguruan tinggi memiliki atau mempunyai sekolah yang sama dengan kita. Barangkali memang kita sudah punya nama, tapi ya tadi diingatkan oleh Romo Robini, jangan sampai terjadi seperti Nokia, Kodak dan seterusnya. Tenggelam, tinggal nama. Ya. Nah, karena itu memang inovasi ini sangat penting. Kata kunci sekarang ini memang inovasi. Tidak ada lain. Ya. Harus berani mencoba sesuatu yang baru. Ya. You have learned. If you don't learn, you don't change. If you don't change, you will die. Ini masalah. Kita akan ditinggalkan oleh konsumen kita, oleh masyarakat. Untuk apa? Sekolah menyekolahkan anak di Akper atau di Akbid. Cuman D3.
Ya, nah karena itu yang mulia Monsinyur Agustinus Agus berusaha keras. Juga Romo Robini sebagai ketua yayasan, dan saya juga mendukung penuh pendirian Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo ini. Dan nanti akan menggabungkan beberapa perguruan tinggi di bawah Keuskupan Agung Pontianak dalam satu Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Ya, saya dukung penuh dan itulah target saya sebagai anggota Komisi 10 DPR RI. Ya. 2 malam yang lalu saya kontak dengan Direktur Kelembagaan dan Pak Dirjen Profesor Nizam, masih ada syarat yang kurang. Ya, saya yakin bahwa Romo Rubini dan kawan-kawan ini pasti segera akan memenuhi ini, dan kalau bisa kita targetkan Juli semuanya sudah beres. Ya, Juli sudah beres, lalu tinggal tugas saya yang selalu menghubungi Direktur Kelembagaan dan Dirjen Dikti karena dengan Mas Nadiem Makarim, beliau udah nggak ada masalah, ya, udah nggak ada masalah. Bahkan terakhir saya katakan untuk luar Jawa itu jangan ada alasan moratorium lah, Mas Menteri. Mengapa? Mas Menteri coba bayangkan Kalimantan Barat yang luasnya 1,5 kali Pulau Jawa ditambah Bali. Setiap tahun lulusan SMA, SMK-nya sekitar 62.000. Mungkin sekarang nggak tahu, saya bertambah lagi. Ketika saya Bupati Landak, saya menghitung itu sekitar itu. Ya. Nah, daya tampung Untan sebagai satu-satunya universitas negeri yang ada di Kalimantan Barat itu hanya sekitar 7.000. Ditambah dengan extension segala macam 11.000. Lalu mau kemana yang 48 atau 43.000 ini mau dikemanakan? Ada perguruan tinggi, oke. Di seluruh Kalimantan Barat ini hanya 42 perguruan tinggi, ya, termasuk Akper Akbid swasta maksud saya. Ya, perguruan tinggi negeri hanya 4 atau 5. Universitas Tanjung Pura, Politeknik Negeri Pontianak, Politeknik Negeri Sambas, lalu Poltekkes itu ada di Pontianak juga, ada di Sintang, ada di Singkawang. Cuman itu perguruan tinggi negeri. Jadi anak-anak kita, masyarakat kita dipaksa untuk harus keluar Kalimantan supaya bisa mendapatkan pendidikan perguruan tinggi. Dan ini satu peluang, dan Bapak Uskup menangkap ini. Peluang yang bangsa kita sangat besar. Oleh karena itu memang mari kita sama-sama berdoa, saling mendukung supaya perjuangan Bapak Uskup, perjuangan Romo Robini dan kawan-kawan ini bisa segera terwujud. Ya, mudah-mudahan akhir tahun ini terwujud. Satu lagi, walaupun di pusat sebenarnya belum ada, ya, belum ada gaungnya, belum ada berita-berita tentang Kapuas Raya gitu. Jadi jangan mau dibohongi kalau Kapuas Raya itu segera akan terwujud gitu, jangan, ya. Dibicarakan saja belum. Masuk ke prolegnas saja belum. Jadi jangan percaya kalau Kapuas Raya itu segera akan terwujud. Nah, tapi kalau Dapil Kalbar 2, iya sudah. Saya dari Dapil Kalbar 2. Satu lagi perjuangan saya adalah untuk mewujudkan perguruan tinggi negeri di Kapuas Raya. Ya, entah di Sintang atau di mana silakan. Jadi ini juga nanti bakalan jadi kompetitornya Universitas Katolik. Tapi itu tadi, bangsa kita kalau setiap tahun lulusan SLTA itu 60.000 lebih, Universitas Katolik juga tidak akan kehilangan mahasiswa. Dengan catatan ini tadi, bisa mendisrupsi diri. Ya. Kalau tidak bisa mendisrupsi diri, kalah bersaing akan ditinggalkan oleh orang. Nah, itu kuncinya. Ya. Jadi memang
direktur sekarang ini harus kerja keras. Ya, nggak bisa business as usual kata Romo tadi. Ya, business is not usual. Jangan selalu tenggelam pada rutinitas. Yang mulia juga sudah memberikan jalan. Ya, bagaimana seorang direktur harus bekerja. Dan saya sebagai pengurus yayasan juga berharap yang sama. Pada waktunya Akper dan Akbid ini bisa merger menjadi satu fakultas di Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo ini, dan ini akan menjadi satu langkah baru bagi kita. Ya, selamat untuk para direksi yang sudah dilantik. Ya, tadi disinggung sedikit masalah beasiswa oleh Romo. Ya, saya nanti akan tanyakan apakah di tingkat D3 KIP kuliah ini bisa digunakan. Ya, karena untuk sementara ini hanya untuk S1. Ya, itu pun bagi mahasiswa yang baru mau masuk. Kalau yang sudah berkuliah itu ada ada skema tersendiri ya untuk ini, yaitu bantuan uang kuliah tunggal atau segala macam. Ada sekitar 17 triliun lebih beasiswa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Jadi ada sekitar 17 triliun lebih. Sekarang tinggal bagaimana kita mendapatkan bagian dari 17 triliun ini. Dan ada 7,9 triliun juga untuk bantuan kuota bagi anak-anak kita yang melaksanakan tugas, saya ulangi, yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Demikian yang mulia Romo dan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini yang ingin saya sampaikan. Silahkan nanti kalau mau berkonsultasi dengan saya, barangkali bagaimana kebijakan vokasi, pendidikan vokasi ke depan, karena keperawatan kebidanan ini masuk vokasi. Ini yang sedang menjadi primadona sekarang sesuai dengan instruksi Presiden, bahwa vokasi itu harus leading untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompetens ya, memiliki kapasitas bahkan kualitas internasional. Terima kasih sekali lagi, selamat. Saya akhiri Adil Katalino bercuramin bersaruga basengat kak jibata. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Adrianus Sidot MSI yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Para undangan yang berbahagia, kita masuk kepada doa penutup. Untuk itu dengan segala hormat kembali kami mohon kesediaan Romo Minggri Hanare Cipto OP untuk memimpin doa sekaligus memberikan berkat. Izinkan kami berdoa dengan tradisi Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dialah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas pelantikan direksi Akper Dharma Insan dan direksi Akbid Santa Benedikta pada pagi hari ini. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu kepada para direksi, sehingga dapat menjalankan tugas demi kemajuan institusi, demi kebaikan para dosen, staf, dan seluruh mahasiswa. Dan semoga mereka senantiasa dilimpahi kesehatan, berkat dan kasih karunia daripada-Mu. Kami moga semuanya ini dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon berkat dari Bapak Uskup. Mari kita berdiri. Tuhan bersamamu,
Semoga kita sekalian dan rencana-rencana kita dalam rangka mengembangkan, membesarkan institusi pendidikan khususnya di bidang keperawatan dan kebidanan ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk doa dan juga berkat dari Monsinyur Agustinus Agus. Penutupan sidang Senat. Pelantikan Direktur Akbar Dharma Insan dan Akbid Santa Benedikta Pontianak. Hadirin masih tetap berdiri. Rapat Senat terbuka dalam rangka pelantikan dan serah terima jabatan Direksi Akbar Dharma Insan dan Direksi Akbid Santa Benedikta masa bakti 2021-2022 saya nyatakan ditutup. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya adalah foto bersama. Kami mohon kesediaan Direksi terlantik Akbar Dharma Insan dan Akbid Santa Benedikta dimohon untuk mengambil tempat di depan. Kami mohon pula kesediaan yang pertama, Yang Mulia Uskup Agung Pontianak, Monsinyur Agustinus Agus, yang terhormat Ketua Yayasan Landak Bersatu, Pastor Dr. Johannes Robini Marianto Esfil MAOP, beserta Bapak Dr. Andes Adrianus Asiasidot MSI untuk mengambil tempat di depan. Terima kasih atas kesediaan Monsinyur Romo beserta Bapak Adrianus Asiasidot. Selanjutnya kami mohon pula perwakilan atau Ketua Ikatan Indonesia, perwakilan Kalimantan Barat, Ketua PPI Kalimantan Barat untuk mengambil tempat di depan untuk berfoto bersama. Biasanya dia bisa begini, Kak. Ke Jogja. Ke Jogja. Bulan depan. Corona sudah selesai. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat kepada Bapak, Ibu, Pastor, Suster, serta tamu undangan yang kami hormati. Disilahkan untuk memberikan selamat dengan salam namaste kepada direksi terlantik sesuai dengan protokol kesehatan, dimulai dari Uskup Agung Pontianak. Selanjutnya diikuti Ketua Yayasan Landak beserta jajaran dan diikuti undangan yang hadir. Ini enak Bapak, pintar. Lapar kan? Belum? Hah? Belum kan? Hah? Lapar ada prasmanan lu. Tinggal pilih.
Dia mau makan di pasar. Oh, mau makan nasi merah, ya kan? Hah? Mau ya. Puput katanya mau makan nasi merah dengan papa. Mau kan? Hah? Wah, aku ya mau makan aku. Mungkin nggak mau makan nasi aku. Hah? Bapak, Ibu, Pastor, Suster, serta seluruh undangan yang kami hormati. Demikian seluruh rangkaian acara pelantikan direksi Akademi Keperawatan dan Kedokteran 2022 atas nama terima kasih atas kesediaan dan waktu para undangan untuk menghadiri acara ini. Selamat siang, Tuhan memberkati.